Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi tentang pengenalan DBMS atau konsep Database Management System. Nah, diharapkan kalian ini dapat melakukan instalasi Database Management System, kemudian dapat membuat dan menggunakan database pada Database Management System, serta memahami dan menggunakan structure query language atau SQL ya di sini. Nah, perlu kalian tahu bahwa database management system ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, memanipulasi, dan mengambil data dalam basis data. Nah, DBMS ini memungkinkan pengguna untuk membuat basis data sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini mencakup pengguna basis data atau program dan aplikasi lainnya. Nah, dia juga menyediakan antarmuka antara aplikasi perangkat lunak ya. Nah, yang terkenal itu diantaranya ada Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server ya, nah semacam itu. Nah tapi ini juga harus kita install terlebih dahulu pada komputer ya. Nah jadi sebetulnya kalau lihat di modul ini sudah ada linknya untuk bagaimana kita menginstal dari XMPP-nya ya. Nah kemudian di dalam DBMS ini, nah ini aplikasinya ada XMPP, WMP Server, Laragon, dan lain sebagainya ya. Nah, pada modul ini akan kita bahas mengenai bagaimana sih instalasi DBMS dengan XMPP. Nah, XMPP ini kenapa sih kita pakai ini gitu ya? Karena dia perangkat lunak yang open source, artinya bisa digunakan secara gratis dan juga dia mendukung banyak sistem operasi baik itu Windows maupun Linux ya. Nah, kemudian dia juga merupakan kompilasi dari beberapa program dan dia juga bisa menjalankan program Apache HTTP Server. Nah, dia juga mendukung pemrograman PHP dan Perl ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita install aja. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa mendownload di halaman berikut ya. Nah, sesuaikan saja dengan kebutuhan dari sistem operasi teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman pakai Windows, ya pilih yang pakai Windows dan disesuaikan juga mungkin versi Windows-nya ya. Nah, kemudian setelah di-download ya, nah ini kita bisa langsung melakukan instalasi. Nah, melakukan instalasi, nah langsung diikuti saja langkah-langkahnya ya. Ini kita langsung next aja kalau sudah muncul. Nah ini ada beberapa yang harus diperhatikan nih di sini apa saja yang harus di-checklist seperti server, program language, sama program language-nya seperti PHP, Perl. Nah, kemudian ada PHP MyAdmin, Weblazer, dan Fax and Mail ya. Nah, kemudian klik next aja. Nah, kalau sudah seperti itu ya, kita lanjutkan proses instalasi. Nah, kemudian klik next untuk melanjutkan proses instalasinya tersebut ya. Jadi di next saja ngikutin langkah-langkahnya ya. Nah, ini lagi proses install, jadi ditunggu aja, biasanya sih nggak terlalu lama ya. Nah, kemudian nanti jangan lupa juga ketika sudah selesai menginstal, kita juga bisa langsung di sini ada pilihan kalau kalian mau men-start di control panel ya. Nah, ini tinggal di klik aja di sini nanti finish. Nah, nanti muncul tampilannya seperti ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah install ya. Nah, nanti kita bisa start di bagian Apache dan MySQL ya. Ini kita bisa start di sini supaya bisa nyambung ke PHP MyAdmin-nya. Nah, oke. Nah, ini untuk instalasinya ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana mengkoneksikan database-nya. Nah, teman-teman bisa coba membuka di bagian bawah Windows itu biasanya di search ini ketikan saja cmd, kita masuk ke command prompt ya. Mulai masuk ke command prompt, nah seperti ini. Nah, nanti akan muncul ya tampilan seperti ini. Nah, kalau udah masuk seperti ini, teman-teman tinggal ketik aja di sini, di mana teman-teman akan membuka si XMPP-nya. Nah,
ini udah menuju ya, udah menuju ke folder XMPP-nya. Kita akan membuat sebuah koneksi database ya. Oke, balik lagi ke modul. Nah, ketika sudah muncul yang seperti tadi ya, yang ini, yang di comment prompt ini ya, muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung ketik aja nanti yang seperti ini ya. CD MySQL/bin. Nah, nanti dia akan minta suatu inputan lagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan lakukan koneksi atau login ke database-nya ya. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan login ke database-nya, tinggal masukkan aja perintah MySQL root strip. Nah, ini kan dia minta password ya. Nah, karena passwordnya itu tidak ada, kita kosongkan saja lalu ketik enter. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, ini berarti tandanya koneksinya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ini. Bagaimana kita melihat semua database, bagaimana kita meng-create suatu database, memilih database, dan menghapus ya. Kita akan coba di sini. Kita coba dengan create dulu mungkin ya. Nah, kita buat di sini create. Misalnya create databases kuliah misalnya. Nah, ini berarti database sudah ada. Nah, kalau teman-teman mau mau ngecek, nah database benar sudah ada atau belum. Nah, ini jangan lupa XMPP-nya dinyalakan. Nah, kita bisa langsung. Nah, ini tadi sudah ada ya database-nya ya di sini nih yang kuliah. Oke. Nah, kita balik lagi ke CMD-nya ya tadi. Nah, setelah itu kita akan memilih database tersebut. Nah, maka masukkan perintah use kuliah misalnya. Nah, database change gitu ya. Untuk memilih database. Nah, kemudian kalau mau melihat, kita tinggal pilih show database. Nah, ini dia menampilkan semua database yang ada ya. Yang tadi kita buat itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau hapus ya salah satu database-nya, kita bisa coba hapus misalnya drop database kuliah. Nah, terakhir kita bisa masukkan perintah exit untuk keluar dari database. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nanti teman-teman bisa coba ya, coba praktikkan yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti ini ya langkah-langkahnya bikin database, terus menggunakan database, menghapus, terus menampilkan ya. Bisa dipraktikkan di rumah teman-teman masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.